malam hari yang berbahagia ini kita akan bersama seorang sahabat, yaitu Usaid ibnul Khudair. Ya, Usaid bin Khudair, beliau ini adalah orang pemimpin daripada suku Aus, ya, di Madinah itu tempat hijrahnya Nabi SAW. Ya, itu didominasi oleh dua kekuatan besar, dua suku atau dua kaum, yaitu Aus dan Khazraj. Pemimpin suku Aus adalah Usaid bin Khudair. Ya, beliau mewarisi kemuliaan dari nenek moyangnya. Sebab apa? Ayahnya Al-Khudair, ya, Al-Khudair Al-Kataib adalah seorang pemimpin suku Aus dan pembesar bangsa Arab masa jahiliyah, dan salah satu dari pahlawan, ya, prajurit yang gagah perkasa, ya, yang dikenal reputasinya di seantero Jazirah Arabia. Ya, ayah daripada Usaid bin Khudair ini begitu terkenal, ya, dan Usaid mewarisi kedudukan, keberanian dan kemuliaan ayahnya itu sebelum Islam. Nah, setelah atau sebelum memeluk Islam, ya, Usaid bin Khudair ini adalah salah satu petinggi, ya, pembesar Madinah. Ya, dan ketika dia memeluk Islam, ketika dia memilih Islam ini sebagai agama, ya, dia memilih petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Usaid bin Khudair mendapatkan petunjuk menuju jalan yang mulia dan terpuji itu. Subhanallah. Sahabat muda, sahabat Golden Age yang dirahmati Allah, beliau masuk Islam dengan proses yang sangat cepat, relatif cukup cepat, ya. Beliau masuk Islam ini, subhanallah, beliau sangat cepat prosesnya, dan Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah untuk mengajarkan agama Islam. Ya, mengajarkan agama Islam ini kepada siapa? Kepada kaum muslimin dari kaum Ansor yang bersumpah setia kepada Nabi Muhammad SAW pada baiat Aqabah yang pertama dan kedua. Ketika suatu saat, ya, Usaid bin Khudair ini duduk bersama Sa'ad bin Mu'adz. Ya, siapa itu Sa'ad bin Mu'adz? Ya, kemarin sudah kita jelaskan, ya. Beliau adalah seorang tokoh di Madinah. Ya, seorang tokoh yang menjadi pemimpin Khazraj dan bersekutu dengan Yahudi Bani Quraidah, dan beliau memberikan putusan yang luar biasa. Sa'ad bin Mu'adz. Pada saat itu Usaid bin Khudair duduk bersama Sa'ad bin Mu'adz. Mereka berdiskusi tentang ada orang asing dari Makkah, ya. Ini Sa'ad bin Mu'adz ini bersama Usaid bin Khudair ini dua orang jempolan, dua orang tokoh pemuda. Ya, kira-kira kalau sekarang ini di daerah kita, di negeri kita ini apa? Dia tokoh KNPI-nya. Wah, yang menggalang semua pemuda-pemuda, ya, dengan semua latar belakangnya. Ya, itu adalah kalau di negeri kita itu KNPI namanya. Nah, yang menguasai geng, gerombolan pemuda gagah perkasa, para pemberani dan militan di Madinah itu adalah dua tokoh ini, Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair bersama karibnya, sahabat kentalnya Sa'ad bin Mu'adz ini, ya, dia diskusi dengan berdua ini, ya, mempersoalkan kehadiran utusan Muhammad yang datang ke Madinah, ya, menjelaskan Islam, ya, yaitu Mus'ab bin Umair. Ya, dianggapnya bahwa Mus'ab bin Umair ini telah melecehkan agama, ya, kaum Madinah dan menyeru kepada agama Muhammad yang sama sekali tidak mereka kenal. Ya, maka Sa'ad bin Mu'adz, ya, ini sebelum masuk Islam nih Sa'ad bin Mu'adz, ya, saking geramnya, ya, dari yang tadinya itu pembenci Islam jadi berubah total menjadi pembela Islam. Nah, ini hebatnya nih. Sebab apa? Hidayah itu di tangan Allah. Hati itu digerakkan oleh Allah Ta'ala, ya muqallibal qulub. Makanya Nabi SAW, ya, mencontohkan kita untuk berdoa, wahai yang membolak-balikkan hati, ya,
Hati kita ini siapa tahu, siapa yang tahu isinya, dalamnya. Ya, bagaimana hari ini, apakah sama dengan hari esok, apakah sama dengan minggu depan, sama dengan bulan depan, sama dengan tahun depan, sampai kita mati, urusan hati kita ini, itu semua di bawah kontrol, kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dulunya membenci Islam, Umar bin Khattab masuk Islam, bos. Bahkan yang menjadi sahabat yang menjadi garda terdepan untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa lagi? Khalid bin Walid dulu yang memusuhi Islam, membenci Rasulullah, tapi dia masuk Islam, bos. Ya, dia dulu memimpin perang Uhud, mengalahkan umat Islam, tapi setelah itu dia masuk Islam. Ya, sebelum Fathu Makkah, dan beliaulah yang memimpin penaklukan Islam di wilayah Irak dan negeri Syam. Subhanallah. Itulah Allah yang mengubah hati. Allah yang membolak-balikkan hati seorang hambanya. Demikian pula yang terjadi kepada Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Khudair. Ya, Sa'ad bin Mu'adz itu sudah begitu gerah ini. Dua orang pentolan pemuda Madinah, dua orang tokoh, ya istilah kita ini, dua tokoh KNPI-nya Madinah. Itu pentolannya ini kan dua orang ini. Udah gerah banget dengan pergerakan Mus'ab bin Umair yang masuk ke rumah-rumah, ke lorong-lorong, ke dusun-dusun, ya, menjelaskan agama Muhammad dan melecehkan agama yang dianut oleh penduduk Madinah, berhala-berhala yang mereka sembah. Maka Usaid bin Khudair pergi, ya, mengambil belatinya dan bergegas menuju rumah As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ini siapa? Seorang pembesar Madinah yang rumahnya itu menjadi markas atau tempat menginap sahabat Mus'ab bin Umair yang menjadi utusan atau duta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, Mus'ab menginap di rumah beliau, ya As'ad bin Zurarah ini, ya, subhanallah. Dan Usaid bin Khudair pergi ke rumah As'ad bin Zurarah sambil bawa belati, ya, senjata, ya, untuk apa? Untuk, ya, memperingatkan Mus'ab bin Umair dan tuan rumah, kalau kalian tidak mau menghentikan kegiatan, ya, kampanye kalian terhadap agama yang baru datang dari Makkah ini, maka kami yang akan menghentikannya, dan kalau perlu kami akan tumpahkan darah kalian. Subhanallah. Ya, jadi Usaid bin Khudair, ya, sebelum tiba ke rumah As'ad bin Zurarah, dia perhatikan dulu dari jarak jauh. Ya, dia melihat bagaimana majelis Mus'ab dan As'ad bin Zurarah ini dipenuhi oleh orang-orang Madinah. Kalau dia datang sendirian, ya, menghunus belati, nanti bisa nanti, ya, malah dia yang ditangkap, dikeroyok ini. Ya, tapi dia perhatikan dulu, dia tunggu saat waktu yang pas. Nunggu majelis itu bubar, nah tinggal mereka berdua, nah bisa ada kita duel, kata As'ad bin Khudair dalam hatinya, ya. Tapi dari kejauhan itu, dari jarak yang cukup dekat, dia mendengarkan bagaimana Mus'ab bin Umair menjelaskan keindahan Islam, menjelaskan konsep tauhid kepada Allah, menjelaskan bahaya buruk dan sesatnya kesyirikan, menyembah berat patung-patung dan berhala itu. Subhanallah, disitulah kalimat-kalimat hidayah yang keluar dari bibir Mus'ab bin Umair itu ternyata masuk tanpa disadari oleh Usaid bin Khudair ini, masuk ke dalam relung hati dan fikirannya. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, siapa yang tahu? Ya, Allah Maha Pemberi hidayah. Allah Maha Pemberi petunjuk, sebagaimana Allah, ya, dia yang mampu untuk menyesatkan manusia, hamba-hambanya. Ya, yahdillahu bihi man yasha, yudhillullahu man yasha, wa yahdi man yasha. Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Ya, jangankan siapa, ya, ada sosok Hamzah, paman Nabi yang masuk Islam, ada sosok Abu Thalib dan Abu Lahab yang tidak mau masuk Islam, tidak mau menerima Islam. Akhirnya mereka semua mati dalam kemusyrikan. Nauzubillah min zalik. Siapa yang tahu? Tidak peduli dia kerabat dekat,
Dia tidak peduli tetangga jauh, tidak peduli apakah dia orang jauh, orang dekat. Semua itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tanpa disadari oleh Usaid bin Khudair. Ya, kalimat-kalimat indah, kalimat yang menghunjam, ya, menusuk, masuk ya, ke relung hati setiap hamba yang mendengarkan ini. Itulah yang diterima oleh Usaid bin Khudair ketika bahkan dia hendak membubarkan majelis dan hendak membunuh utusan Rasulullah yang bernama Mus'ab bin Umair ini. Maka subhanallah, ya, dia perhatikan, ya, awalnya bagaimana Usaid, ya, mengagetkan mereka dengan kemarahan dan kemurkaannya. Dia datangin, dilabrak ini majelis. Hei, bubar gak kalian? Kalau gak kalian bubar, kita berurusan di sini. Ya, akan terjadi duel pertumpahan darah di sini. Bubar. Nah, tapi Mus'ab bin Umair mendengarkan tantangan, mendengarkan amukan, kemarahan dan murkanya Usaid bin Khudair ini dengan tenang, dengan lembut, dengan berwibawa. Mus'ab bin Umair ini apa? Dia berkata kepada Usaid bin Khudair, wahai saudaraku, tidakkah engkau ingin duduk dan mendengarkan dulu? Ayo duduk dulu dong. Ya, kita dengerin dulu, ya. Halaka fi an tajlis fatasma. Ya. Majelis kami terbuka. Majelis kami bisa dihadiri oleh siapapun. Kami tidak memaksa orang untuk memeluk apa yang kami yakini, dan kami juga tidak mencela orang yang menolak untuk memeluk keyakinan kami. Asalkan, ya, yang mau datang silakan duduk, silakan dengarkan dulu. Setelah itu kalian bebas untuk menilai. Kami tidak memaksa, kami tidak mencaci maki, kami tidak menghakimi orang lain yang berbeda keyakinan, tapi tolong dengarkan dulu apa yang dijelaskan di majelis ini. Subhanallah. Itu kalimat dari Mus'ab bin Umair. Subhanallah. Fa in radita, ya, kalau Anda suka, ya, qabiltahu, ya, Anda boleh menerima. Wa in karihtahu kafafna anka ma takrahu. Kalau engkau, ya, benci, tidak suka, ya, pada akhirnya punya kesimpulan ini apa yang aku sampaikan adalah keliru dan salah, maka tanpa engkau paksa, wahai saudaraku, tanpa engkau murka, tanpa engkau membabi buta, ya, menyerang kami dengan penuh kesadaran, kata Mus'ab bin Umair, akan hentikan apa yang tidak engkau sukai itu. Kami akan stop dakwah ini. Tapi tolong dengarkan dulu. Duduk dulu. Ya, duduk sebentar. Santai, bos. Kita santai nih, ya. Jadi dakwah itu bawa santun. Ya, bawa santai, bawa gembira. Jangan dakwah itu dibawa menyeramkan. Dakwah dibawa menakutkan. Jangan, ya. Ya, sahabat muda, sahabat golongan yang dirahmati Allah. Kalau kita ingin mencontoh Rasulullah dan para sahabat, ya, jadikanlah dakwah ini sebagai sarana, alat untuk, ya, supaya manusia ini mendapatkan hidayah petunjuk Allah. Dan kita sampaikan hidayah itu jangan dengan paksaan, dengan kata-kata kasar, dengan wajah-wajah yang menyeramkan, ya, dengan tatapan mata yang menakutkan, yang menunjukkan kekejaman, ya, dengan caci maki, kata-kata kotor. Jangan. Dakwah itu sampaikan dengan santun, pakai logika. Ya, sampaikan dengan hati yang bersih, sampaikan dengan lisan yang baik, ya, agar dakwah ini masuk ke relung-relung hati siapapun lawan dialog kita, lawan bicara kita. Siapa bisa jadi, ya, kita tidak tahu. Bisa jadi orang yang tadinya membenci, lalu dia akan berubah menjadi orang yang mencintai agama Islam ini. Subhanallah, ya. Maka sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disitulah pentingnya kita ini berdakwah. Ya, banyak orang, ya, terpesona dengan dakwah ini. Kenapa? Karena kesantunan.
ya para pendakwahnya, karena kebaikan hati para pendakwahnya, karena kejujuran para pendakwahnya, karena contoh tauladan yang baik, ya. Cacian, makian orang dibalas dengan senyum, dibalas dengan keramahan, dibalas dengan kata-kata yang baik, ya. Nah itu. Jadi jangan kita balas cacian orang lain, makian orang lain itu dengan balasan yang setimpal atau bahkan lebih jelek, lebih jahat, lebih kotor daripada yang disampaikan oleh orang lain itu. Ya, kata di dalam Al-Quran itu ada petunjuknya. Idfa billati hiya ahsan. Ya, balaslah ya perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang kepada kalian, oleh musuh-musuh dakwah ini kepada kalian. Idfa billati ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ya, kalau kita balas keburukan orang dengan kebaikan, kalau kita balas cacian orang dengan kesantunan, kalau kita balas kebiadaban orang dengan keadaban yang tinggi dalam menyampaikan dakwah dan risalah dari Allah ini, maka bisa jadi itu akan mengubah dan membalikkan keadaan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, yang tadinya ya di antara kamu dan orang lawan bicaramu itu terjadi permusuhan, ya, udah mukanya udah bawanya marah, bawaannya udah kesal, bawaannya udah benci, ya maka akan berubah total. Subhanallah. Ka'annahu waliyyun hamim. Dia akan berubah, yang tadinya benci menjadi rindu, yang tadinya menghina menjadi memuji, yang tadinya gusar menjadi tentram dan tenang di bawah naungan kedamaian agama Allah, ya, yaitu Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah taala. Jadi ini cara seorang pendakwah. Ya, contoh Mus'ab bin Umair, ya, dengan sikapnya, kelembutannya, dengan adabnya, jadi posisikan pendakwah itu mesti posisikan diri apa? Dia sebagai pelayan. Ya, jangan sebagai yang memaksa. Posisikan dia dalam posisi yang rendah. Ya, tapi dia harus merasa tinggi dan luhur karena apa? Dia mengemban misi risalah yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Dia posisikan dia lebih rendah dari orang lain. Gak apa-apa kita merendah. Asal di mata Allah kita itu tinggi. Di mata Allah kita mulia. Ya, dalam menyampaikan dakwah itu seperti itu. Gak apa-apa orang rendahin kita. Gak apa-apa orang lecehkan kita. Yang penting kita di mata Allah, bukan di mata manusia. Di mata Allah kita jadi orang yang hebat. Di mata Allah menjadi orang yang mulia. Di mata Allah kita adalah pembawa risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah, Usaid adalah lelaki sejati. Dia orang yang cerdas akalnya, juga cerdas hatinya. Ya, nah sehingga penduduk Madinah ini bahkan menggelari Usaid bin Khudair ini dengan apa? Al-Kamil. Wah, Masya Allah. Orang yang sempurna budi pekertinya. Ya, orang yang sempurna budi pekertinya. Maka sampai saat itu, ya, ketika Mus'ab ya menyatakan itu dakwah itu dengan logika, dengan sentuhan hati, ya, maka Usaid bin Khudair ini berkata kepada Mus'ab. Apa kata Usaid kepada Mus'ab? Laqad ansafta hati ma indak. Ya, baiklah, engkau cukup adil. Ya, ucapan kamu tadi itu. Silakan duduk, dengarkan dulu. Kalau kamu kalau ini bagus menurut kamu, terima. Silakan terima. Kalau tidak bagus, ini buruk menurut kamu, ya, tanpa kamu paksa, tanpa kamu hentikan, kami akan hentikan sendiri. Baiklah, kata Usaid bin Khudair, apa yang kau katakan ini cukup adil. Coba sekarang katakan apa yang kamu bawa. Hati ma indak. Subhanallah. Ya, maka Mus'ab bin Umair membacakan ayat-ayat Al-Quran. Agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW dari Rabbnya, ya, disampaikanlah wahyu, rangkaian wahyu yang abadi, yang kekal, yang indah, yang mempesona, yang penuh dengan mukjizat dan petunjuk dari Allah Ta'ala, ya, dibawakan dengan begitu mempesona ayat-ayat ini. Maka
apa namanya, setelah Mus'ab bin Umair membacakan ayat-ayat Allah, memperkenalkan Islam, memperkenalkan tauhid kepada orang-orang yang menghadiri majelisnya ini, apa kata hadirin yang hadir di situ? Demi Allah, kami tahu, wallahi laqad arafna fi wajhi Usaidil Islam qabla an yatakallam, arafnahu fi israqihi wa tashid wa tasahtulihi. Ya, demi Allah, ya, kami tahu dari wajah Usaid bahwa ia tertarik kepada Islam sebelum ia mengatakannya. Kami tahu dari mana? Dari sinar dan kecerahan wajahnya. Wah, berarti memang ini luar biasa, ya. Yang tadinya ya ingin berduel, ingin berantem, ingin menghentikan majelis, ingin bubarin pengajian, tapi kalau dihadapi dengan kata-kata yang baik, dengan santun, dengan logika yang memuaskan hati, ya, akal dan kalbu, subhanallah, ini akan berubah, ya. Nah, asalkan orang yang kita ajak bicara ini punya otak juga, ya, jangan cuma punya otot doang. Kadang-kadang ya mau bubarin pengajian modalnya cuma otot dan dengkul, ya, otaknya di dengkul, ya, ngotot lagi, ya, jadi nggak bisa diajak dialog. Nah, orang kayak begini susah, udah kita demin aja, lebih baik kita ngalah. Tapi kalau orang ini punya akal, ya, orang terpandang tapi dia mau menghadang dakwah, menghalangi risalah ini, ayo kita ajak bicara, kita dialog dengan baik, ya, sehingga apa yang terjadi ini luar biasa. Mus'ab bin Umair belum menyelesaikan uraiannya tentang agama Islam sampai Usaid benar-benar terpikat. Lalu dia sendiri yang mengatakan, ma ahsana hadzal kalam wa ajmalah. Betapa indah ucapan yang kau sampaikan ini, ya, betapa baiknya dia. Kaifa tasna'una idza aradtum an tadkhulu fi hadzal din? Langsung Usaid bin Khudair bertanya. Apa dia bertanya, ya? Apa gerangan yang harus kita lakukan kalau ada orang yang hendak masuk agama ini? Maka Mus'ab sambil tersenyum dia menjawab bagaimana? Ya, tutahhir badanak wa thawbak wa tashhadu syahadatal haq wa tusalli. Nah, ini kata-kata yang ringkas, padat, dan jauh dari kesan angkuh, jauh dari kesan menyeramkan. Ya, bagaimana caranya orang masuk Islam ini? Ya, adalah kata Mus'ab bin Umair, bersihkan dulu tubuhmu, ya, tutahhir badanak wa thawbak, dan pakaianmu, ya, lalu kemudian apa? Tashhadu syahadatal haq, lalu kamu bersaksilah tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tusalli, kemudian kamu salat. Nah, jadi enggak ada persyaratan orang masuk Islam, ya, harus disunat dulu, harus ngumpulin zakat dulu, bayar ini dulu, enggak ada, ya. Masuk Islam itu mudah. Cukup bersihkan badanmu, mandi yang bersih, pakaianmu jangan ada najis, lalu kemudian kau ucapkan 2 kalimat syahadat, lalu engkau sholat. Mohon ampun, tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, urusan sunat itu nomor sekian. Urusan dia nanti bisa baca Quran apa enggak, bisa sholat apa enggak, itu ntar nomor sekian. Bisa belajar, bisa sambil, ya, belajar, ya. Jangan kita mempersulit. Orang mau masuk Islam dikasih syaratnya macam-macam, nggak ada, ya. Subhanallah. Sahabat muda yang dalam hati Allah, maka Usaid ini memiliki karakter, ya. Setelah dia menyatakan diri masuk Islam, dia setelah mandi dan bersuci, lalu bersyahadat, lalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, Usaid pulang deh tuh, ya. Buat datang kemana dia? Datang menemui Sa'ad bin Mu'az, ya. Ya, padahal dia pergi, ya, dapat tugas supaya mencekal
bubarin pengajiannya Mus'ab dan mengusir Mus'ab dari Madinah, bos. Tapi dia pulang dari Mus'ab bin Umair, bukannya dicekal, bukannya diusir, bukan dibubarin tuh pengajian, malah dia yang masuk Islam dan dia kembali kepada Sa'ad bin Mu'adz mengajak temannya itu untuk masuk Islam. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Apa kata Sa'ad bin Mu'adz, sahabat dan izin rahmati Allah, demi Allah, ya, demi Allah, kata Sa'ad bin Mu'adz, ya, laqad ata, ya, apa namanya, di situ Sa'ad bin Mu'adz mengatakan apa? Demi Allah, Usaid datang kepada kalian, ya, dengan wajah yang berbeda dari saat dia pergi untuk mengusir Mus'ab bin Umair. Nah, ini sudah beda, sudah, ya, apa namanya, sudah berubah dia, sudah menerima Islam dia, subhanallah, ya. Sahabat muda, sahabat di golden age yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Sa'ad bin Mu'adz itu bilang tadi, Aqsim laqad ja'akum Usaidun bighairil wajhil ladzi dhahaba bihi. Nah, udah berubah. Wajahnya tadi dipenuhi dengan kebencian, permusuhan, dia balik, ya, dengan wajah ceria, wajah yang penuh dengan senyum dan bersinar-sinar. Ya, subhanallah, beda udah. Orang kalau udah menerima Islam itu beda, ya, cerah. Yang tadinya kusam, yang tadinya hitam, yang tadinya gelap, setelah menerima cahaya Islam itu berubah, ya. Rona wajahnya udah berubah. Kenapa? Aliran darahnya udah berubah. Bukan berarti darahnya ganti, ya, pakai darah baru, enggak. Ya, bukan berarti wajahnya berubah jadi ceria karena ada dia pakai make up, dia pakai dandanan, dia pakai polesan baru, enggak. Tapi hati ini yang menjadi kunci dan sentral. Kalau hati itu sudah dipenuhi dengan cahaya, maka dia akan menebarkan cahaya itu ke sekujur tubuhnya. Tapi kalau hati yang dipenuhi dengan kegelapan, kekufuran, dengan kemusyrikan, dengan kesesatan, maka hati itu pula yang akan memompa darah ke seluruh pembuluh darah itu dengan membawa rona kesesatan dan kegelapan. Nah, ini cahaya Islam beda. Subhanallah. Ini kalau betul-betul Islam udah masuk dalam hati, ya, maka itu sahabat muda, bawalah Islam ini kemanapun kita pergi. Masuk dia menjadi darah kita, menjadi daging kita, menjadi cahaya yang menebarkan aroma kebaikan-kebaikan bagi masyarakat di sekeliling kita. Itulah kemuliaan Islam. Jadi orang Islam itu harus jadi orang yang baik-baik, ya. Maka Usaid bin Khudair, ya, setelah tahu ini, ya, bahwasanya siapa? Sa'ad bin Mu'adz udah merasakan ada aroma perbedaan wajah. Tadi wajahnya penuh benci, sekarang kok berubah ini. Nah, Usaid dia pakai siasat, ya, dia pakai akalnya untuk menghadapi Sa'ad bin Mu'adz. Ya, dia tahu saat ini sangat mirip dengannya, ya, karena dia ini sahabat kental, dua-duanya ini sahabat karib yang luar biasa, ya, soulmate lah istilah kita zaman anak muda sekarang ini, soulmate, ya, teman tiap hari bergaul, tiap hari mancing bareng, tiap akhir pekan main sepeda bareng, ya, atau ikut klub motor bareng. Pokoknya pokoknya udah lengket banget. Nah, ini Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Khudair ini udah tahu kelebihan dan kelemahan masing-masing. Maka Usaid bin Khudair ini menghadapi sahabatnya, sahabat karibnya, sahabat kentalnya ini, dia tahu bahwa Sa'ad bin Mu'adz juga orang baik-baik sebenarnya. Dia orang yang mudah tersentuh juga dengan cahaya Islam, ya. Maka dia dia tahu tidak ada hal yang menghalangi antara Sa'ad dengan Islam kecuali ia mendengar firman Allah seperti yang ia dengarkan tadi.
Maka dia bacakan ayat-ayat Al-Quran. Ya, dia bacakan ayat Al-Quran yang tadi dibacakan. Ya, dan dijelaskan oleh siapa? Oleh Mus'ab bin Umair. Subhanallah. Ya, sampai betul-betul dibacakan itu ayat, dijelaskan itu ayat yang tadi dibacakan oleh Mus'ab bin Umair kepada sahabatnya, sampai betul-betul berubahlah kondisi hati sahabatnya Sa'ad ibn Mu'adz ini. Subhanallah. Ya, sahabat muda, sahabat yang dirahmati Allah. Inilah cara siasat. Ya, inilah kehebatan dua orang tokoh, dua orang sahabat kental yang merasakan manisnya iman, dan akhirnya mereka mati dengan membawa iman, berjuang dalam kehidupannya menegakkan iman dan Islam. Subhanallah. Kalau Sa'ad bin Mu'adz wafat dalam keadaan syahid setelah perang Ahzab, menghadapi koalisi kaum musyrikin Makkah, ya, dengan Yahudi Bani Quraisyah, didukung oleh kaum munafikin yang ada di Madinah. Beliau lalu mati syahid karena terkena tembakan panah yang mengenai urat tangannya, sehingga sakitnya luar biasa dan tidak tertolong. Beliau syahid. Nah, itu hebatnya Sa'ad bin Mu'adz sudah kita jelaskan. Bagaimana Sa'ad bin Mu'adz ketika kematiannya itu, arsy Allah itu berguncang begitu hebat. Subhanallah. Nah, kalau Usaid bin Khudair ini apa keistimewaannya, kelebihannya? Ya, dalam Islam dialah penyelamat, ya, umat Islam ketika terjadi perbedaan pandang, perbedaan pendapat di antara kaum Muhajirin dan Ansor dalam pemilihan khalifah sepeninggal wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dia inilah pahlawan Saqifah Bani Sa'idah. Nah, jadi pahlawannya itu adalah Usaid bin Khudair. Ya, Usaid bin Khudair ini pahlawan Saqifah Bani Sa'idah. Ya, pada hari Saqifah itu, setelah Rasulullah wafat, sekelompok kaum Ansor yang dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah, mereka memproklamirkan hak mereka atas khilafah, ya, atas kepemimpinan umat setelah wafatnya Rasulullah. Ini perdebatan cukup lama dan cukup panas. Namun sikap Usaid bin Khudair, ya, itulah yang berhasil meredam perselisihan di antara kaum Ansor. Kata-kata yang diucapkan oleh Usaid bin Khudair inilah bagaikan fajar yang menyingsing, ya, seperti matahari yang menyingsing di ufuk, ya, sebelah timur, ya, untuk menentukan arah masa depan umat Islam ini sepeninggal Rasulullah SAW. Kita berhutang budi, kita berhutang jasa. Umat Rasulullah ini sepeninggal wafatnya Rasulullah SAW itu berhutang jasa, berhutang budi kepada Usaid bin Khudair yang berhasil meredam perselisihan, perbedaan sudut pandang para sahabat Muhajirin, terutama kaum Ansor yang hendak mengangkat Sa'ad bin Ubadah sebagai pemimpin khalifah setelah Rasulullah wafat. Ya, Usaid berdiri dan berkata kepada kaum Ansor, "Bukankah kalian tahu Rasulullah itu berasal dari kaum Muhajirin, mereka yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Karena itu sangat wajar khalifah setelah Rasulullah wafat itu diangkat dari kaum Muhajirin. Bukankah kita adalah pembela Rasulullah? Maka kewajiban kita sekarang adalah membela khalifahnya, karena mereka yang lebih berhak." Dan kaum Muhajirin, ya, telah bersepakat membaiat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ardahu atas usulan, ya, refleks dari Umar ibnul Khattab dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Subhanallah. Tadinya Abu Ubaidah, ya, ingin mengangkat tangannya Umar bin Khattab jadi khalifah. Lalu Umar, enggak, masa saya? Langsung refleks diangkat tangannya Abu Bakar. Beliau orang
yang paling senior di antara sahabat muhajirin. Beliau orang yang paling pertama di antara sabiqun al-awwalun. Beliau adalah mertuanya Rasulullah. Beliau adalah orang yang menemani dan dipilih oleh Allah dan Rasulnya untuk menemani Rasulnya hijrah. Pada malam hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah, Abu Bakar itulah satu-satunya sahabat yang diminta oleh Rasulullah untuk menemani perjalanan beliau. Sampai dikejar-kejar, sampai masuk ke lubang gua, ya, dikejar-kejar mau dibunuh. Subhanallah. Itulah kemuliaan Abu Bakar. Ini yang kemudian terpilih. Dan Usaid bin Khudair inilah yang menenteramkan dan menenangkan hati kaum Ansar. Kalian tidak boleh iri. Ya, kita ini pembela, kita ini Ansar. Ya, kita ini pembela agama Allah. Jangan mengharapkan jabatan, jangan mengharapkan kepemimpinan. Ya, luar biasa ini orang Ansar. Allahu Akbar walillahil hamd. Orang Ansar ini luar biasa. Kalau mereka mau bersikeras, mau ngotot nih, sahabat muda, ya, mereka bisa menjadi pemimpin. Kenapa? Karena Madinah itu wilayah mereka, daerah mereka, tanah kelahiran mereka. Mereka hidup, mereka besar, mereka mati di sana, dan itu orang muhajirin, sahabat-sahabat Nabi dari Makkah itu hijrah. Mereka yang tolong, mereka yang berikan nafkah, mereka yang berikan bantuan. Ya, jadi ibaratnya ini tuan rumah, kaum muhajirin adalah tamunya di negeri mereka, tapi mereka rendahkan hati mereka di hadapan Allah. Mereka kubur kesombongan, mereka kubur fanatisme jahiliyah itu, dan mereka tetap orang yang tawadhu, menjadi pembela agama Allah dan Rasulnya. Dan itu adalah suatu kemuliaan, cukup bagi mereka kemuliaan ini sebagai pembela agama Allah, sebagai ansornya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang mana Nabi SAW mengatakan apa? Wahai kaum Ansor, tidakkah kalian rela? Tidakkah kalian ridho kalau orang-orang ini mendapatkan harta rampasan yang lebih banyak daripada kalian? Tidakkah kalian merasa rela dan ikhlas kalian mendapatkan aku? Aku akan tetap bersama kalian meskipun sudah ditaklukkan Makkah. Muhammad putra Abdillah, utusan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan tinggal di kota Makkah, dan aku akan kembali ke Madinah, karena Madinah adalah cahaya Islam. Madinah adalah cahaya pusat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia ini, dan aku akan mati di negeri kalian. Tidakkah kalian ridho itu? Kaum Ansor bercucuran air mata. Kaum Ansor banjir air matanya. Mereka begitu senang, begitu gembira, bersyukur kepada Allah. Mereka mendapatkan durian runtuh. Ini bukan durian asli, ini bukan durian ya dari pohon nih. Ini adalah karunia, nikmat yang terbesar dari Allah. Meskipun Rasulullah Muhammad SAW sudah menjadi penguasa Jazirah Arabia, sudah menaklukkan kota Makkah, tetapi beliau memilih Madinah sebagai pusat kekuasaan Islam, sebagai pusat penyebaran dakwah Islam ini ke seluruh penjuru dunia, menjadi ibu kota kekhalifahan. Coba, bukan Mekah, ya, ibu kota kekhalifahan, ya, di zaman Rasulullah dan sahabat Khulafaur Rasyidin, bukan Mekah, Madinah. Madinah inilah yang membawa panji-panji Islam ke seluruh penjuru dunia. Dari Madinah ini tersebar Islam itu ke daratan Asia, ke daratan Afrika, ke daratan Eropa, bahkan sampai ke daratan Nusantara. Ya, di masa siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, dakwah Islam ini sudah masuk ke Nusantara. Ya, meskipun belum banyak pengikutnya, tapi sudah sampai surat dakwah, ajakan dakwah kepada penduduk Nusantara ini di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Subhanallah, itu nikmat karunia Allah yang paling besar, dan orang Ansor rela itu, ikhlas. Mereka dipimpin oleh rekan-rekan mereka, sahabat-sahabat muhajirin, karena Nabi telah menetapkan al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin ya setelah Rasulullah wafat adalah dari kaum Quraisy.
Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu semua dari kaum Quraisy, dari kaum Muhajirin. Dan Usaid bin Khudair menjalani kehidupannya sebagai ahli ibadah yang gemar takarrub kepada Allah, senantiasa berderma mempersembahkan harta dan nyawanya untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau pegang-pegang erat ya wasiatnya Rasulullah kepada kaum Ansar, bersabarlah kalian sampai kalian menjumpai aku di telaga. Allahu Akbar. Ya, sabarlah, isbiru, wahai kaum Ansar, bersabarlah kalian, hatta talqauni 'alal haud, sampai kalian betul-betul nanti akan berjumpa dengan aku di telaga. Subhanallah. Maka itu Nabi Muhammad ya memuji orang-orang Ansar. Siapa yang mencintai kaum Ansar, maka berarti dia telah mencintai aku, kata Rasulullah. Ya, siapa yang membenci kaum Ansar berarti dia membenci aku, kata Nabi SAW. Dan tidak ada orang yang membenci kaum Ansar, yang mendukung agama Allah dan Rasulnya ini, kecuali dia adalah munafik. Ya, ini Rasulullah ya yang memberikan cap stempel munafik kepada siapa saja orang yang membenci sahabat-sahabat Rasulullah, terutama dari kaum Ansar radhiyallahu anhum wa ardhahum ajmain. Usaid bin Khudair wafat pada bulan Sya'ban tahun 20 Hijriah ya, di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab sendiri yang memanggul jenazahnya ya bersama sahabat yang lain ya, dan beliau dimakamkan di tanah Baqi' Al-Gharqad, di mana di situ terkubur jenazah sahabat-sahabat mulia ya, dan keluarga-keluarga yang mulia dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik ya orang adalah Usaid bin Khudair. Ni'mar rajulu Usaid bin Khudair. Ya, Rasulullah ini memberikan pujian khusus kepada Usaid bin Khudair. Subhanallah. Ya, sebaik-baik orang adalah Usaid bin Khudair. Mudah-mudahan Allah meridai beliau dan kita dapat mengikuti jejak tauladan beliau sampai kita bertemu dengan beliau dan Rasulullah di telaga, sampai kita nanti insyaallah ya Rabbal Alamin, mudah-mudahan kita dikaruniakan nikmat dari Allah, dapat masuk ke dalam surga Allah, bertetangga dengan sahabat-sahabat Nabi